أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, marilah kita mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan memakmurkan amalan hati kita, amalan lisan dan anggota badan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan pertolongannya kepada kita yang bersungguh-sungguh meniti jalan keselamatan. Karena kita mengetahui bahwasanya dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sementara, tempat kita beramal saleh, kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali, maka kita berusaha untuk hidup dalam kehidupan yang sangat berarti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lupa kita memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Islam ini secara sempurna, menunaikan amanah, menasihati umat ini dan bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan agama Islam sehingga kita merasakan manisnya Islam, ajaran sedia kala, Islam yang murni, Islam yang berdasarkan dalil, mengikuti petunjuk Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat
manusia-manusia yang Allah pilih untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka saling berwasiat. Alaikum bil atiq, di antaranya adalah perkataan yang sering disebutkan oleh para ulama dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, alaikum bil atiq, hendaklah kalian beragama dengan agama sedia kala. Alaikum bil atiq, ittabi'u, ikuti saja. Wala tabtadi'u faqad kufitum, ikuti, kalian hanya sekedar mengikuti, jangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru. Kalian telah dicukupkan dengan agama yang ada sedia kala. Itu makna dari apa yang Nabi sampaikan di mimbar Jumat beliau. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang hari ini barangkali ada di antara umatnya yang justru memperolok-olokkan hadis itu. Ya. Kalau kita pelajari hadis itu, kenapa Nabi memperingatkan umat ini seburuk-buruk perkara itu yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan, termasuk dalam perkara yang akan kita bahas, kebid'ahan dalam masalah takdir, qadariyah, jabariyah, dan firqah-firqah sesat lainnya. Kenapa mereka menyimpang dari pembahasan takdir? Apa akar kesesatan yang harus kita pelajari sehingga kita tidak ikut terjerumus ke dalam kesesatan mereka? Ya. Karena kebid'ahan itu tadi. Ya. Permasalahannya, ya, kita tidak mau mengkaji lebih dalam pembahasan-pembahasan yang dikaji oleh para ulama. Mana bid'ah haqiqiyah, mana bid'ah idhafiyah. Ya. Hukum asalnya ada dalam syariat, tapi tata caranya ini yang berbeda. Ada bid'ah kufriyah, ya, bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari, ya, agama. Sehingga ketika kita mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama, kita akan terbimbing. Nah, itu metode kita beragama itu. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, ya, di atas kebenaran. Karena memang, ya, Islam itu memandang kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal? Apa setelah al-haq, kebenaran itu, melainkan kesesatan? Ya. Orang memandang enggak, biasalah, biarkan dia beramal sesuai dengan kehendaknya dia, mau cara berzikirnya terserah, mau, ya, kita enggak tahu bagaimana catatan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bilang, loh, bukankah Nabi SAW itu diutus untuk menjelaskan ini amalan yang benar, metodenya seperti ini, yang kalian silahkan tempuh. Ini yang menyimpang, jangan kalian ikuti. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Itu tujuan orang bertakwa itu. Tahu dia beragama ini, oh, jalannya hanya Islam, ya. Islam ajarannya sedia kala, sudah sempurna, nggak butuh penambahan, nggak butuh pengurangan.
Makanya setiap pagi dan sore dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dalam riwayat Abu Dawud, barang siapa yang mengucapkan itu, pasti dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Ya. Kalau ditanya apa definisi Islam itu? Ya, ada Islam ini, Islam itu. Islam hanya satu. Rukunnya ada 5 rukun Islam. Rukun iman ada 6. Itu yang dibahas, dikaji, dipelajari. Ya. Sejauh mana perhatian kita terhadap pilar-pilar agama ini? Kalau prinsipnya rapuh, ya, selalu bimbang seseorang, nggak paham bagaimana dia beragama, ikut-ikutan, diajak kepada dalil nggak nyambung. Yang penting saya sudah beragama seperti inilah, sedia apa yang ada di daerah saya. Ya. Rasul diutus untuk apa? 2 perkara. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah tabaraka wa taala yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bil huda. Kata para ulama tafsir, al-huda dalam ayat ini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar itu amal saleh. Mas, jenengan ketika melihat orang beramal itu kok amalnya aneh-aneh, sudah mengorbankan hartanya, ya, sudah melakukan perjalanan cukup jauh, nyebrang pulau. Prihatin enggak? Kasihan enggak? Kasihan. Bentuk kecintaan kita kepada saudara kita, buka ruang diskusi. Pernah saya sampaikan ketika saya di Sweta itu, ada orang, ya, katanya sudah putus asa dalam pengobatan. Dia harus menempuh pengobatan alternatif. Saya bilang, ya Allah, ke tempat kota yang saya tuju juga, nyebrang pulau. Sudah dia keluarkan hartanya, tapi cara dia mencari kesembuhan itu tidak, ya, sesuai dengan tuntunan syariat. Dialog, ya. Barangkali dia tidak paham, ya, bahwa penyakit itu, ya, tanpa diobati bisa sembuh. Oleh karenanya syariat tidak boleh membolehkan kita, ya, berobat dengan cara yang haram. Kenapa? Karena bisa sembuh dengan ruqyah syar'iyah. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ketika melintas, ya, di sebuah kampung yang kepala kampungnya itu disengat oleh binatang buas. Dibacakan Al-Fatihah, sembuh. Dikasih mereka hadiah seekor kambing, dibawa kepada Nabi SAW. Nabi bertanya, bagaimana kamu tahu Al-Fatihah itu bisa, ya, menyembuhkan? Ar-Ruqyah. Karena di antara nama Al-Fatihah Asy-Syifa, penyembuh. Ya. Ini keyakinan yang harus kita tanamkan ini. Ketika kita belajar agama, ya, terus waktu yang kita lalui hari demi hari, ya, tahun yang lalu, datang tahun yang akan datang, bagaimana pemahaman kita? Apakah bertambah, ya, keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau beragama ya seperti itu sajalah, ikuti saja. Ya, enggak bisa. Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Apa itu Islam? Ya, istislam lillah bitauhid. Masuk ke dalam agama ini, berserah diri, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, patuh tunduk
melaksanakan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari syirik dan para pelaku kemusyrikan. Itulah Islam. Kalau kemudian yang ikuti tradisi, ketika mereka non muslim mengadakan perayaan di malam tahun baru juga kita ikut-ikutan. Loh, bukannya kita ini semakin berkurang usianya, semakin dekat kepada kematian, justru tidak sadar. Coba kalau ditakdirkan malam tahun baru itu mati, meninggal dunia, tidak sedikit kan yang jatuh korban itu. Ada pemuda-pemuda yang justru mereka balap-balap motor, ada yang pesta makan-makan. Berarti kita nggak mengenal agama kita ini, tuntunannya seperti apa. Hanya ada 2 Idul Fitr wa Idul Adha, itu saja perayaan dalam Islam. Perayaan pekanan hari Jumat. Bagaimana sikap kita di hari itu? Kesungguhan kita dalam beribadah. Kita nggak tahu Allah takdirkan bagaimana nasib di akhir usia kita, di penghujung. Alladzi khalaqa fasawwa. Allah tabaraka wa ta'ala telah menciptakan dan memperbagus, menyempurnakan ciptaan makhluknya. Walladzi qaddara fahada, Allah telah mentakdirkan dan memberikan hidayah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, qaddara qadaran, telah menentukan masing-masing makhluk takdirnya masing-masing. Tidak ada seorang pun di antara jamaah yang hadir ini tahu bagaimana takdirnya, apakah dia di surga atau di neraka. Coba siapa yang pernah ngintip takdirnya? Agar apa? Agar orang yang bersungguh-sungguh beribadah tetap dia berusaha menempuh itu, mencari jalan keselamatan. Dan orang yang sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia bertaubat. Wah, ini ancamannya adalah neraka. Ketika saya melakukan kemaksiatan terus menerus, sedangkan Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat. Bertobatlah dia. Datang lagi pengaruh kemaksiatan, bisikan-bisikan syaitan, keluar dari daerah taubah, buat lagi kemaksiatan, taubat lagi dia, Allah masih mencintainya. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagai nasihat kita, melengkapi pembahasan kita di sore hari ini. Wa hadal khalaiqa ilaihi, Allah yang memberikan hidayah kepada seluruh makhluk, kepada takdirnya masing-masing. Ai katabal a'mala wal ajala wal arzaq, siapa yang menulis perbuatan-perbuatan hamba itu, ajal-ajalnya, rizki-rizkinya, kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya, innallaha kataba maqadirul khalaiq 50,000 sanah qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Allah telah menulis takdir masing-masing hambanya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, termasuk duduknya kita di Masjid Muhajirin Poka ini. Ada yang serius mendengarkan, ada yang barangkali pikirannya dia melotot ke Ustadz, tapi mungkin pikirannya bisnis keluar kemana-mana. Ada. Jangankan kajian khutbah Jumat juga begitu, nggak jelas. Padahal dia masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu. Artinya apa? Ya Allah bimbing aku bisa masuk rumahmu ini ya Allah untuk beribadah, bermunajat kepadamu, ingat negeri akhirat, ingat perjumpaan dengan engkau ya Allah. Itu rahmat Allah. Bukan malah sibuk lagi dengan bisnis di dalam masjid. Makanya ketika keluar dituntunkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka min fadlik, as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku memohon kepada engkau rezekimu. Fadl di sini diartikan rezeki. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Setelah selesai salat Jumat keluar, atau salat 5 waktu keluar, cari rezeki. Jadi kita kumpulkan dalam doa itu,
mencari rahmat Allah. Kalau sudah dibaca doa itu berarti betul-betul kita cari rahmat Allah. Ini amal-amal saleh, bukan lagi sibuk dunia. Sebentar lagi kita mau itikaf Ramadan ini. Sekarang sudah Rajab, Sya'ban 1 bulan lagi. Para salaf dahulu 6 bulan lamanya sebelum masuk Ramadan sudah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu min mutaqabbalan. Itu yang dibaca. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Kita berdoa dari sekarang agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Ya. Karena dunia ini sudah dibagi. Kalau memang Allah takdirkan ajal kita masih bisa bernapas esok hari, rezekinya enggak akan kemana-mana. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, madamal ajalu baqiyan kana rizqu atiyan. Kalau ajalnya masih ada, rezekinya datang. Itu ulama Ibnu Qayyim yang beliau tawaf berkali-kali di Ka'bah sampai lelah. Datang beberapa jamaah, ya, gimana cara mengobati penyakit ini? Ya, suruh baca Al-Fatihah sama beliau, sehingga beliau, ya, diberikan kekuatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir, dalam melaksanakan ibadah itu, dengan mengamalkan tadi Al-Fatihah, penyembuh itu. Keyakinan yang ada, ya, pada hamba-hamba Allah, sehingga muncullah tawakalnya sepenuhnya kepada Allah. Karena tawakal itu kan i'timadul qalbi, ya, bagaimana hati kita ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam masalah apa? Mengambil manfaat, fi jalbi naf'in wa daf'i madarrin, dalam menolak mara bahaya, bi akhdhil asbab, dengan mengambil sebab-sebab. Toh itu pun bagian dari takdir Allah. Makanya Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu an, kullu syai'in biqadar. Masya Allah. Hatta al-ajaz wal kais, rawahu Muslim. Segala sesuatu itu tidak lepas dari takdir Allah. Sampai pun orang itu lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, atau orang itu cerdas, diberi kecerdasan. Padahal kedua ini kan bagian dari kul, ya. Kul itu kan lafaz yang mencakup seluruhnya. Kullu bid'atin dhalalah berarti seluruh bid'ah. Enggak ada bid'ah hasanah, enggak ada. Kembali lagi bagaimana cara sahabat beragama itu. Wa in ra'ahan nas hasanah, sekalipun dipandang oleh manusia bid'ah itu baik, semua bid'ah. Kalaulah kebid'ahan itu, ya, tersebar, disebabkan, tidaklah kebid'ahan tersebar kecuali di situ karena apa? Mempercampur adukan antara, ya, bid'ah dan sunnah, makanya tersebar. Tapi kalau bid'ah itu murni sunnah, berarti bukan bid'ah, itu sunnah, ya. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kullu syai'in biqadar, segala sesuatu atas takdir dari Allah. Sampai pun seorang itu lemah. Kenapa Nabi bersabda demikian? Ya, atau orang itu bisa, ya, cerdas, ya, karena memang orang itu mengandalkan kemampuannya, ya. Lihat siapa? Qarun, ya. Qarun yang mengatakan bahwasanya seluruh harta yang dia miliki itu apa? Innama utitu ala ilmin indi, itu karena ilmu saya, ya. Allah benamkan ke dalam bumi. Dia meniadakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia menyandarkan kepada kemampuan dirinya. Hati-hati dalam masalah ini. Masalah takdir rusak pemahamannya. Di halaman keberapa? Kedua-dua, ya. Yang keenam, poin yang keenam, wal imanu bil qadar, yakni al imanu bi anna Allah alima kulla syai'in ma kana wa ma yakunu.
wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz. Perhatikan yang bawa kitabnya ini. Apa yang dimaksud dengan keimanan kita terhadap takdir? Ini apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditentukan bagi setiap makhluknya, tentu dengan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang belum terjadi dan apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, semua telah ditakdirkan dalam Lauhil Mahfuz. Wa anna kullama yajri min khairin wa syarrin, apa-apa yang terjadi, baik itu perkara yang baik maupun yang buruk, ya, wa kufrin wa iman, kekufuran atau keimanan, wa ta'ah wa maksiyah, ketaatan dan kemaksiatan, ya, faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqahu, bahwa itu semua adalah atas kehendak Allah dan Allah tabaraka wa taala takdirkan dan Allah ciptakan. Wa annahu yuhibbu ta'ata, Allah mencintai ketaatan, wa yakrahul ma'siyata, dan Allah membenci kemaksiatan, membenci kekufuran. Ya. Selanjutnya apa itu? Walil ibadati. Hah? Walil ibadati walil ibadi. Berubah artinya kalau walil ibadah. Ibadah untuk ibadah, tapi kalau lil ibadi untuk hamba-hamba. Bagi hamba-hamba itu salah, walil ibadi bukan walil ibadati. Dihapus taknya kelebihan. Qudratun, bagi para hamba, kudrah kemampuan, ala af'alihim, atas perbuatan-perbuatan mereka, ya. Wa ikhtiyari wa iradatin, wa ikhtiyarin, dan hamba-hamba Allah memiliki apa? Ikhtiar, pilihan, wa iradah, ya, keinginan. Lima yaqa' minhum min ta'atin aw ma'siyah, ya, karena itu terjadi pada mereka itu ketaatan ataupun perbuatan maksiat. Lakin dzalika tabi'un li iradatillahi wa masyiatih, tetapi ya, perbuatan hamba tersebut mengikuti iradah, keinginan, dan ya, masyiah dari Allah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil jabriyah, menyelisihi keyakinan firqah Jabariyah, alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan innal abda mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyar, bahwa hamba itu adalah mujbar, dipaksa melakukan perbuatan tersebut, enggak ada pilihan baginya. Lihat kebidahan ini. Ini apa namanya, akar kesesatan itu, ya, nanti akan kita sebutkan sebelum kita akhiri majelisnya. Walil qadariyati alladzina yaqulun, sekarang lawan daripada Jabriyah, innal abda lahu iradatun mustaqillah, bahwasanya hamba punya ya, keinginan mustaqillah, tersendiri. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi, dia yang menciptakan perbuatan dirinya sendiri, duna iradatillah wa masyiatihi, enggak ada ya, kehendak Allah di dalamnya, ya. Sedangkan Allah berfirman apa? Siapa yang menciptakan kita dan menciptakan perbuatan kita? Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Sekarang kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wa qad raddallahu ala ta'ifataini, Allah telah membantah kedua golongan, ya, kedua golongan tersebut.
fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, dan tidaklah kalian ya memiliki kehendak kecuali kehendak kalian itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa athbata lil abdi masyiatun, maka ditetapkan bagi hamba itu masyiah, raddan alal jabariyah al-ghulah, menyelisihi pendapat ya firqah jabariyah yang gula, yang ekstrim, ghulu. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillah raddan alal qadariyatin nufah, sebaliknya ya membantah firqah ya qadariyah ya yang meniadakan. Nah ini, maka pertama yang harus kita yakini dengan keyakinan sekuat-kuatnya, agar keyakinan ini tidak pudar. Ya, jangan kita pernah merasa ragu sedikit pun bahwa pertama Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui ya, segala perkara secara mujmal, global maupun terperinci ya, yang masuk akal atau di luar akal manusia. Ya, harus kita ketahui itu semua adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul memegang beberapa prinsip ini dalam masalah keimanan terhadap takdir, maka kita akan selamat dan akan sukses dalam pembahasan takdir ini. Jadi 7 kaidah dasar ini harus kita ya miliki. Kita harus pahami 7 kaidah pokok dalam masalah takdir. Wajib bagi kita mengimani bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan olehnya ya, secara global ataupun terperinci, dahulu dan akan datang ya, yang mungkin maupun yang bagi kita mustahil ya. Perbuatan-perbuatan hamba ya, atau perbuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah maha mengetahui semua perkara tersebut. Kaidah yang kedua, saya tadi mau saya sampaikan per lembar ini kepada jamaah karena pentingnya masalah ini, tapi waktunya enggak cukup ya. Semua yang ditakdirkan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya. Pencatatan takdir berarti kalau tadi ilmu, al-ilmu yang disebut oleh para ulama maratib al-iman bil qadar. Al-ilm terkait dengan ilmu, Allah mengetahuinya ya, semua perbuatan kita, apa yang terbesit dalam jiwa kita, semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditulis di Lauhil Mahfuz ya, catatan takdir tersebut. Yang ketiga, semua yang ditakdirkan Allah kita imani bahwa Allah menghendakinya terjadi. Inilah masyiah. Kadang muncul penyesalan, kenapa kok saya bernasib demikian? Ya, alangkah malangnya nasibku. Kenapa dalam masalah ini ya, masalah perjodohan misalkan yang paling banyak ditanyakan, saya bagaimana Ustadz ya, dia berangan-angan supaya nanti ya keturunannya di soleh-soleh, semuanya pengen demikian. Tapi kemudian ketika Allah takdirkan dia berpasangan sebelumnya, barangkali karena melalui pernikahan itu dengan apa yang tidak disyariatkan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Sudah, itu ketetapan Allah, dia imani. Kalau dia ragu dengan pernikahannya, walaupun sudah berketurunan, apa yang dia harus dilakukan? Kalau memang dia selalu ragu, akad kembali, selesai perkaranya.
Jangan dituruti keraguan-raguan yang seperti itu. Itu adalah merupakan pintu setan untuk melemahkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering pertanyaan seperti ini. Langsung tanyakan kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Jawaban beliau demikian. Kalau masih ragu-ragu, dia akad ulang, selesai setelahnya. Ya, mantapkan bagaimana dia bisa belajar ilmu, ngajak istrinya, ya, nasihati ya anak-anaknya, minta bantuan dari asatidzah untuk agar membimbing dirinya dan keluarganya, ya. Selain senantiasa dia memohon pertolongan kepada Allah, demikian yang Allah takdirkan baginya, dan dia berharap supaya apa? Husnul khatimah. Karena apa? Allah bukakan dia pintu ketaatan, dia yakin inilah jalannya. Jadi setelah bertobat, ya, Allah mencintai dia untuk bertobat. Jangan kemudian dia pikirkan bagaimana masa suram dahulu, ya, kalau begitu saya akhiri rumah tangga saya akan menikah lagi. Nanti dia menikah begitu lagi. Itu hanya alasan saja. Setan buka peluang bagi dia untuk apa? Merusak rumah tangganya. Ini salah satu contoh dari sekian banyak, ya, contoh. Maka kita perlu memahami dalam masalah ini sudah diciptakan dan dicatat, ya, semuanya, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Al-khalq wal ijad. Al-khalq wal ijad yaitu apa? Allah menciptakan segala sesuatu. Tadi tidak lepas dari ilmu Allah, ya, ditulis, dikehendaki oleh Allah, kemudian Allah yang menciptakan, mengadakannya. Kemudian yang kelima dari kaidah-kaidah dasar yang harus kita ketahui dalam masalah keimanan terhadap takdir ini adalah bahwa kita imani Allah Tabaraka wa Ta'ala mempunyai kehendak dan hambanya mempunyai keinginan. Tapi kehendak dan keinginan hamba mengikuti kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau tunduk kepada kehendak Allah. Ya. Yang keenam, kita imani keumuman hikmah. Ya. Karena Allah di antara nama sifatnya, namanya adalah Al-Hakim, memiliki sifat hikmah yang dalam. Perbuatan Allah mentakdirkan itu baik, dan semua takdirnya baik, ya, bagi hambanya. Dan tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang ditakdirkan itu ada takdir baik, ada takdir buruk, ya. Maka kewajiban kita adalah beriman. Oh, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah, ya, ciptakan kekufuran, ada orang kafir? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala wa la yarda li ibadihil kufur, Allah tidak ridha kekufuran kepadanya. Ya. Maka disinilah, ya, kebanyakan yang tidak lepas dari yang ketujuh ini, dari kaidah-kaidah, prinsip-prinsip dalam masalah takdir ini. Apa itu? Dia mempertentangkan antara syariat dan takdir. Jadi kalau kita mau memahami masalah takdir, jangan kita mempertentangkan antara syariat dan takdir. Ini poin yang ketujuh. Ya. Kenapa kita menanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya atas perbuatannya. Kalian manusia, makhluk Allah yang akan ditanya. Apa yang kalian sembah? Bagaimana sikapmu terhadap Nabi yang diutus? Dalam Al-Quran disebutkan mereka orang-orang musyrikin, mereka beralasan dengan takdir. Jadi menggunakan takdir itu untuk apa? Melakukan kemaksiatan. Dibantah oleh Allah dalam Al-Quran.
Kemudian akar kesesatan dalam masalah takdir adalah pertama selalu mempertanyakan tentang perbuatan Allah. Ya. Yang kedua mengkiaskan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluknya. Dan yang terakhir adalah gagal dalam memahami dua kehendak Allah, yaitu tidak bisa membedakan iradah, ya, kehendak Allah, iradah kauniyah, qadariyah. Ini iradah yang pertama. Tidak bisa membedakan iradah kauniyah, qadariyah dengan iradah syar'iyah, diniyah. Karena sudah masuk waktu, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa kita jelaskan. Terakhir di halaman 24, wal imanu bil qadar yuksibul abda sabran alal masaib. Coba, kalau seseorang itu beriman kepada takdir, itu akan mendatangkan bagi hamba kesabaran dari musibah-musibah yang menimpa. Wabti'adan anidz dzunub wal masaib, dan juga menjauhi berbagai macam perbuatan dosa. Kama yadfa'uhu ilal amal, sebagaimana dia selalu untuk mau beramal. Ya. Wa yab'ad anhu al-'ajz wal khauf wal kasal, dan dia menjauhi yang namanya sikap lemah, sikap pengecut, dan juga malas. Yang mentarbiyah Nabi siapa? Allah. Tapi Rasul tetap di pagi hari, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Apalagi kita manusia biasa, siapa yang mentarbiyah kita? Sudah malas belajar, tidak punya motivasi untuk jihad melawan hawa nafsu. Ya. Maunya beragama ya seperti itu sajalah, ngalir saja apa kebanyakan orang. Enggak bisa. Kita akan ditanya masing-masing di hadapan Allah tentang kepemimpinan kita di rumah tangga kita. Tanggung jawab kepada sikap dan perilaku anak-anak kita. Bagaimana, sejauh mana kita mengarahkannya. Ya. Maka disinilah buah daripada iman itu, kita bersungguh-sungguh terhadap masalah takdir ini. Karena nggak tahu bagaimana, apa yang Allah takdirkan bagi kita masing-masing. Ya, di mana tempat kita? Di surga ataukah di neraka? Maka kata Nabi SAW, solusinya adalah jangan kalian tawakal dengan apa yang telah ditakdirkan itu, ya, tetapi kalian harus berbuat. Kullun muyassarun lima khuliqah lahu i'malu, kata Rasul, berbuat kalian. Dan ini menimpa para sahabat. Ketika di Baqi' Gharqad ada salah seorang dikuburkan di tengah-tengah mereka. Setelah itu Rasul mengatakan, tidaklah melainkan kalian semua masing-masing telah ditentukan di surga atau di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau demikian ngapain kita beramal? Tidakkah kita menyandarkan dengan takdir kita saja? Kata Nabi, la i'malu, berbuat kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Mudah-mudahan dengan kita ya berusaha, ya bersungguh-sungguh mengikuti apa yang Allah mudahkan dari ibadah yang kita lakukan ini, ya, karena kemudahan Allah yang mudahkan kita beribadah. Ya, sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan siapa tadi? Ibnu Katsir. Ya, karena seluruh makhluk berjalan sesuai dengan takdirnya, nggak bisa keluar dari takdir yang Allah takdirkan itu. Ya. Maka kewajiban kita adalah berikhtiar, bersungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pertolongannya kepada kita sebagai hambanya yang lemah, selalu memohon kekuatan kepadanya. La haula wala quwata illa billah. Itu yang kita mohon selalu kepada Allah, ya, kekuatan, sehingga ketika kita disuruh untuk salat, apa jawaban kita? La haula wala quwata illa billah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.